Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'in ala umri dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyina Muhammadin mab'uthi rahmatan alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak-bapak, Ibu semuanya saja jamaah Dikir Nafas yang menyimak majelis virtual pada malam hari ini, baik yang secara live ataupun yang nantinya tunda ya. Insya Allah seperti biasa majelis virtual ini kita rekam dan seadanya kita upload di media YouTube-nya Dzikir Nafas Jawa Timur. Semoga ini menjadi celengan keberkahan untuk kita semua fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kinurmatan, sebelum acara kita mulai, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling utama dan paling pertama-tama, yang mana karena nikmat beliau, nikmat Allah Subhanahu wa taala, sampai detik ini kita dapat berkumpul bermajelis di dalam limpahan karunia nikmat Islam, iman dan ihsan. Maka dari itu marilah sama-sama kita ungkapkan syukur ini biqauli tahmid alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, manusia paripurna yang dipilih oleh Allah sebagai suri tauladan yang luar biasa untuk seluruh makhluk, yang mana sehingga sampai pada detik ini kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Dan kebetulan juga pada malam hari ini adalah malam refleksi kira-kira ya, di mana beliau diturunkan ke alam dunia. Maka dari itu malah sama-sama kita ungkapkan sholawat itu qauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dimanapun panjenengan berada, untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat baik kita benar-benar diridhoi oleh Allah, benar-benar diberi kelancaran sehingga tidak ada halangan satu apapun. Ala diniyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kinurmatan, pada acara pada malam hari ini seperti yang sudah dibagikan oleh Mbah Yayin, seperti yang saya sampaikan juga tadi, Mbah Yayin uzur, mohon izin di malam hari ini mungkin nanti beliaunya agak telat atau mungkin malah absen. Yang jelas agar istiqomah kita jalankan apa adanya. Ini sebagai bentuk menikmati hidangannya dari Allah ini. Allah. Insya Allah sebagaimana yang sudah dibagikan oleh Mbak Yayin, tema kita pada malam hari ini adalah tentang vibrasi yang akan disampaikan oleh Pak Yuli. Maka dari itu saya nggak berlama-lama, bapak-bapak, langsung saja ke Pak Yuli. Setelah itu nanti kita jagungan los, pokoknya lillahi ta'ala, yang mana semoga semuanya yang terjadi pada malam hari ini menjadi wasilah keberkahan untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Pak Yuli, waktu dan tempat kami persilahkan. Saya mohon izin tutup kamera karena rekamannya biar nggak pedot-pedot. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbil Alamin. Amma ba'd. Saudaraku semuanya, warga di SA di Neman berada, utamanya di Jawa Timur, yang benar-benar dirahmati Allah SWT. Untuk hari ini yang kita tentang energi vibrasi maupun frekuensi. Sebenarnya
sudah dijelaskan kemarin lusa, kita tinggal refleksi saja untuk penyempurnaan dirinya masing-masing. Kali ini yang saya sampaikan itu utuh dari pribadi saya. Apa yang saya lakukan, apa yang jalani, apa yang saya rasakan, apa yang saya oleh dalam DNSA. Untuk saudara semua, yang itu termasuk ibadah secara syariat. Sama sholat, sunat wajib, dan lainnya. Apa itu? Mungkin bisa di-mute. Bisa di-mute. Kendaraan untuk menuju suatu tempat. Nah, di kendaraan atau jembatan untuk menuju suatu tempat atau suatu titik. Otomatis kalau kita naik kendaraan, kalau sudah nyampe si alamat barang tentu, itu syariatnya tidak bisa. Begitu. Nah, itu mau mungkin kondur mau digowo kan ya tidak, tapi tetap menjalankan itu. Sekarang langkah kita seperti saya adalah ini saya mengikuti di Pak Pul itu lebih kurang sudah 6 tahun. Setelah saya refleksi awal sampai itu setelah kita menjalani di NSA itu ada sejenis pencapaian tertentu. Satu contoh, ketika saya menghadap Pak Pur itu sudah lama, saya tanya, Pak Pur, kalau kita digigit tanpa pedot, itu gimana caranya? Pak Pur bilang harus adil. Nah, itu. Terus kedua, saya dengan teman-teman Pak Kurdi juga ke sana, saya minta diajari cara sambung. Jiwa yang sambung kepada Allah SWT. Diajari. Ya, jadi sampai disambung semuanya. Ternyata di NSA itu ada pencapaian tertentu. Contoh, kita dikenakan napas masuk itu dekat dengan Allah. Apakah kita saat ini dekat dengan Allah? Itu pencapaian seperti itu. Terus kita napas masuk, ini berserah diri. Sudahkah kita berserah diri? Nah, terus setelah itu kita sibgo. Sudahkah kita sibgo? Terus setelah sibgo kita sambung silatun. Sudahkah kita sambung dengan Allah? Nah, di antaranya pencapaiannya. Jadi kalau kita di NSA itu hanya ngambang, tidak ada tertentu ya, piye nantinya. Padahal kita menghadap Allah itu hanya dua, bahwa iman dan amal soleh. Otomatis di NSA itu komplit itu. Amal soleh, asal kita menjadi ATP dan 3T dengan baik dan benar, otomatis iman sudah dapat, amal soleh juga sudah dapat. Itu pasti itu. Itu pasti. Jadi termasuk saya, teman soal Kurdi, ya Mur, aku sudah dekat apa belum? Aku sudah bisa diri apa belum? Oleh apa sudah gitu? Nah gitu, disambung apa urung, sambungi piye oleh piye. Nah, itulah. Jadi untuk itu di antara
mulai dengan Allah, kita bisa sibgoh atau fana, atau kita sambung dengan Zat yang Maha Kuasa Allah, dipastikan kita punya energi. Energi itu kalau keterangan Pak Putih di Pak Dokter itu ya kedekatan dengan Tuhan. Nah, energi itu rupanya dari nur dan itu dari Pak Pur ketika di di rumahnya Pak Dokter. Namun kalau saya imbas saja, orang itu kalau semakin dekat dengan Tuhan, maka dipastikan energinya selalu bertambah. Pasti. Soalnya energi memang dari Allah. Kalau kita dari Allah nanti ya kecil, bisa kita ambil energi dari alam semesta juga bisa, dari mungkin dari listrik, dari matahari, dari bumi itu bisa. Namun untuk menghadap Tuhan itu tidak bisa, itu keliru. Kita ambil energi, kita langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis kalau hidup kita selalu dekat dan bersama dengan Allah, itu dipastikan semakin kuat energi kita, semakin tebal iman kita, semakin banyak amal oleh kita. Otomatis kalau kita sudah punya energi, otomatis Ya, Pak Yuli tampaknya gangguan di tempat beliau, sinyalnya tidak nyambung ya. Apa di tempat bapak-bapak juga demikian, Pak? Iya, Pak Yuli nggak dengaran. ada ya. Pak Yuli mau bilang, Pak Yuli barusan tampaknya suara panjenengan tidak nyampe di sini. Udah nyampe. Wes ya. Jadi kunci daripada energi itu jiwa kita selalu dekat dengan Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan, saat di sini dalam keadaan apapun. Kalau kita sudah dekat bersama, otomatis energi kita semakin kuat. Lah bisa dibuktikan dari itu dengan patrap gerak. Kalau dia sudah ngaku dekat dengan Tuhan, sudah bersama dengan Tuhan, tapi kalau patrap gerak tidak bisa, berarti belum. Itu untuk ngecek diri sendiri. Belum. Otomatis kalau energi kita sudah kuat, ya, dibaringi iman dengan tebal, diiringi dengan amal soleh, pasti energi itu vibrasinya ke tubuh kita, mengalir ke tubuh kita. Ya, dari paru-paru, jantung, kulit, daging, darah, otot, balung, sumsum, terus sampai ke mata, hidung, telinga, seluruhnya. Itu pasti vibrasi dari energi kita. Pasti itu. Otomatis kalau kita sudah vibrasi, itu nyambut gaya udah aras-arasen, selalu bermanfaat, badan enak, jarang sakit. Ya sakit paling ya batuk, pilek wajar. Tapi keadaan badan memang sangat enak itu, enteng segala-galanya. Menjalin ATP itu loh, itu mudah, penak, gampang, tidak ada gelo, nesu, anyel, bekel, tidak ada itu, tidak ada. Nah, itu energi seperti itu. Jadi otomatis kalau itu energi kita sudah vibrasi dengan tubuh kita, otomatis ya mata itu melihat zatnya Allah. Telinga dengar ya zatnya Allah.
Kita merasa ya ada zatnya Allah. Kita meraba zatnya Allah. Arahnya ke situ. Nah, kalau sudah itu sudah vibrasi, baru itu keluar merupakan frekuensi. Gelombang-gelombang itu mengarah yang kita tuju dengan permintaan atau harapan kita. Otomatis kalau sudah frekuensinya keluar loh, itu kita dengan alam semesta itu loh enak. Karo bumi ya ora satru, karo geni ya ora satru, banyu ya ora satru, udara ndak satru. Nah, ini itu enak. Itu semuanya mendukung loh alam semesta dengan kita kalau kita bisa vibrasi maupun dengan frekuensi, semuanya merasakan enak, nyaman. Jadi memang sangat dibutuhkan antara energi, vibrasi, dan frekuensi itu memang untuk hidup kita. Sudah barang tentu nanti kalau kita sudah waktunya kontrak neng donya habis, barang siapa yang ruhnya atau jiwanya keluar dari jasad sudah bersama dengan zat yang maha kuasa, dipastikan dia meninggal husnul khotimah. Nah, jadi husnul khotimah itu ketika nyawa atau jiwa lepas dari raga kita sudah bersama zat yang maha kuasa. Itulah dikatakan husnul khotimah. Tempatnya di mana? Di makom mahmudah, artinya kita bisa pulang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan selamat. Mungkin sudah cukup sekian, monggo disambung lagi agar yang saya katakan itu mendekati sempurna. Monggo Mas, Salihlah kembalikan. Mbak Yayin sudah datang tuh. Ketoke. Wah, ini moderatornya lagi nggak monitor nih. Oh, gak kerungu. Pak Yuli kepencet tampaknya itu anunya. Apa mikrofonnya jenengan? Nah, tombol mikrofonnya jenengan pencet lagi. Memang Nah, ini Pak Yuli nyambung lagi Pak Yuli. Sudah Mas, monggo dilanjut yang lain. Sinten Mas Doni? Alhamdulillah saya tadi ngelayat nyegat nang sarian. Saat ini sudah budal Bano sudah sampai dan saya sudah selesai dan bisa bergabung kembali. Alhamdulillah Mas Doni, terima kasih. Ya. Ya. Mbah Yayin di kalau mangsulkan ke panjenengan mergi di sini mulai dung ada orang duwe gawe sebelah mulai dinyalakan soalnya. Wah, gitu. Ya. Saya sambil nyetak sama monitor untuk rekamannya Mbah Yayin. Ngapunten Bapak-bapak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan Pak Izuli, meskipun saya dapat ilmu penutupnya sebuah uraian yang tidak jauh
dari apa yang disampaikan guru kita Pak Haji Setio Purwanto, baik di Kumpang maupun dipertegas lagi di kemarin di pertemuan di NSA Kediri, bahwa yang namanya apa itu hukum alam sunatullah itu bekerja dengan sistem yang kompak. Itu semuanya adalah sunatullah, dan sarana yang dapat kita lihat, kita sadari adalah melalui hukum energi, vibrasi, dan frekuensi. Energi adalah kekuatan Allah. Frekuensi adalah sarananya, vibrasi adalah sarananya, dan frekuensi adalah jalannya. Dan itulah yang membuat semuanya bekerja dengan eksak. Itu katanya Tesla. Ketiga unsur itu kita bayangkan, kalau di dalam pendekatan kita spiritualis, bahwa yang namanya energi itu adalah kekuatan Allah. Yang namanya frekuensi itu adalah sarana bagaimana energi itu mengekspresikan diri, dan vibrasi itu adalah bentuk energi itu menular, saling berhubungan di dalam alam jagat raya ini. Yang penting bahwa energi itu adalah prinsipnya kita adalah haula wala quwata illa billahil aliyyil. Semuanya ternyata menurut hukum Tesla intinya adalah dalam aktivitas yang terkecil energi itu atom. Jadi tiap atom itu bergerak antara kutubnya, negatif dan positifnya, itu aktivitas energi yang antara ia bergerak di dalam lingkup yang kosong. Itulah energi yang kosong, itu energi. Dan ketika ia mempengaruhi tarik-menarik antar atom yang lain untuk bersatu menjadi satuan-satuan atom, itulah vibrasi. Saling vibrasi adalah cara mereka berhubungan. Ketika ia menjadi satu komponen, menjadi misalkanlah jaringan-jaringan satu, dan itu diatur, mengatur diri melalui kalau di diri kita ada kode-kode yang harus ditepati, bagaimana interaksi antara kedua mereka itu, dan menjadi fungsi masing-masing. Itulah tata gerak, tata keberadaan surya. Itu kalau di dalam rapor tidak boleh ini rahasianya. Pendekatannya tidak rasional, tapi itu hanya bisa kita sadari. Jadinya semuanya itu subhanallah, tugasnya beratas Allah, melaksanakan perintah Allah taat dan itu. Nah, itu kalau ada hubungan antar mereka dan dalam diri kita, bisa kita pergunakan energi itu atas dasar pengelolaan kita, semua atas permintaan kita kepada Allah untuk bisa memvibrasi kepada tujuan-tujuan kita dan kita, sehingga mudah untuk dicapai. Permintaan itu tidak bisa kita pakai dengan rasional, tidak bisa, karena Allah, ya Allah, tidak bisa
tidak bisa cerna dengan otak. Kecerdasan kita terbatas. Yang ada adalah kita sadari bahwa cara bekerja energi Allah itu demikian itu. Hebat juga yang disampaikan oleh Pak Mas Yuli, bagaimana ya kita memanfaatkan potensi yang ada pada kita untuk bisa mengkristalkan potensi di kiri kita menjadi energi untuk terlempar melalui frekuensi kita dan menghasilkan vibrasi kepada apa yang kita tuju adalah yang semestinya bisa pendekatan yang bisa kita kerjakan atas pertolongan. Halo, Ya, sini itu sebentar. kira-kira apa yang disampaikan Pak Juli itu yang kita pertegas kembali bahwa semuanya hubungan tata kerja dari bagaimana kita menggunakan energi, bagaimana kita menembakkan energi, dan bagaimana kita mempergunakan energi. Semuanya sudah nyata di hadapan kita. Bagaimana kita, maka penting bagi kita, menurut Pak Pur, adalah bagaimana kita bisa patrap untuk bisa mengarahkan potensi itu untuk tujuan kita seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disadari atau tidak kita sadari adalah Allah itu sendiri. Kok ganteng kamu ya? Penegasannya. Ada yang lain, monggo. Ganteng banget. Mas Juli. Ada lagi? Mas Jumani. Mas Jumani dari mana ini? Alhamdulillah. Bola ikut semua itu. Oh, dari enggak saya itu semua ya. Teman-teman desa Alhamdulillah, saya tiap minggu ada ramai sekali. Mbak Bejo, saya sewenang dengan ini kemarin sudah dibahas Mbak Bejo, tapi saya pergas dengan faedah memahami tiga unsur potensi ilahiyah ini. Tapi Pak Juli telah bisa mengformulasikan kepada kita dalam bentuk-bentuk operasional yang sangat nyata. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan Pak Juli. Intinya kita manfaatkan, kita mengambil manfaat dari disiplin ilmu ini. Bukan untuk pembuktian, tapi untuk kemurnian amalia kita untuk melaksanakan amanah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu ada, kalau tidak ada, ya ditutup ayo begini. Enggak, suaranya kok roaming sekali ya. Oh, ini masuk apa ya? Zoom meeting. Anu, Campur. mungkin Iya, anu campur. yang nggak ngomong di mute gitu mungkin. Ya, yang nggak ngomong di mute. Ya, sudah. Nggak ada. Monggo, Pak Bejo. Pak Edi mungkin di mute. Nah, lagi bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang disampaikan Pak Yuli dan Mbak Yayin tadi ya udah bagus ya. Ya emang gitu ya. Terutama bagaimana kita meningkatkan vibrasi dari energi-energi yang tentunya untuk kita ini energinya energi kesadaran, energi sadar Allah. Nah, energi dari sadar Allah itu bisa maksimal kalau kita sudah mampu menjalankan yang namanya la haula wala quwata illa billah.
dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya hanya menambahkan ya, karena yang disampaikan Pak Yuli dan Mbak Yayen tadi udah luar biasa. Udah betul. Jadi PR-nya bagaimana kita bisa menjalankan la haula wala quwata billah. La haula wala quwata billah itu bisa kita jalankan kalau kita melatih tasbih, tahmid, dan takbir. Ya, terutama yang paling sulit itu tasbihnya. Tasbih itu ya, latihan tasbih itu luar biasa sulitnya. Gimana kita dipukul orang terus bilang alhamdulillah, itu kan sulit. Kita disakiti orang terus alhamdulillah, terima kasih Allah, itu kan sulit. Ya. Terutama kalau kita DN-nya tidak istiqomah, itu lebih sulit lagi. Kayaknya kalau kita DN-nya itu hanya sakobere, ya kayaknya nggak mungkin kita menjalankan tasbih ya. Subhanallah, membenarkan seluruh afal Allah. Kita dipukul orang, itu afal Allah, itu perbuatan Allah dan itu benar. Karena Allah Maha benar, kebenaran Allah telah. Kalau kita sudah bisa membenarkan, dipukul orang, bisa langsung alhamdulillah, memuji-muji Allah. Kita sakit, diberi penyakit, itu kita tetap muji-muji Allah. Kita diberi musibah tetap bisa muji-muji Allah. Nah, itu artinya kita mulai melangkah ke la haula wala quwata illa billah, keberserahan diri yang total. Nah, itu pintunya 3T itu, tasbih, tahmid, takbir. Kalau sudah kita bisa menjalankan itu, maka kita akan masuk ke ketiadaan ya, ke ketiadaan. La haula wala quwata illa billah itu kan alam ketiadaan ya, di mana kita sudah bisa menafikan diri kita, kekuatan kita, usaha kita, dan lain-lain itu sudah kita nafikan. Artinya kita sudah nggak ada. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Nah ini kalau kita bisa mempraktekkan itu, maka energi dan vibrasi sadar Allah kita itu semakin meningkat. Dampaknya apa? Dampaknya luar biasa. Perilaku kita sehari-hari, akhlak kita sehari-hari itu sudah menjadi akhlak yang patrap. Patrap itu kan akhlakul karimah ya, patrap. Jadi akhlak kita itu sudah benar-benar patrapnya bagus, patrapnya patrap yang karimah ya, menjadi akhlak yang mulia. Itu semakin tinggi tingkat sadaran kita terhadap Allah, maka perilaku kita secara zahir maupun secara batin itu akan menjadi lebih mulia. Nah, mengapa kita harus meniadakan diri? Karena sadar Allah itu, kalau orang sudah sadar Allah itu, dirinya otomatis sudah tidak ada. Makanya ketika kita sholat baca doa iftitah ya, ini wajah ya lillahi wal ad, itu benar-benar terjadi. Kita betul-betul, kesadaran kita itu betul-betul bisa menyaksikan Allah yang laisa kamitslihi syai'un, bukan manifestasinya ya, bukan manifestasinya. Kalau manifestasinya ya alam semesta, diri kita itu kan manifestasi dari Allah. Tapi yang laisa kamitslihi syai'un itu kan sumbernya. Nah, kesadaran kita itu bisa nyambung, bisa terkonek, ya, bisa menyaksikan Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Itu kesadaran ya, kesadaran.
Kalau sudah itu, barulah itu namanya sadar Allah. Nah, kita semua ini kan masih belajar menjadi sadar Allah. Belajar menjadi sadar Allah. Jadi kita masih terus belajar. Ya, kalau kita sudah sadar Allah benar, oh saya sudah sadar Allah, ya berarti Fatihah kita kurangi saja satu ayat. Ihdinas siratal mustaqim itu hilang berarti. Karena sudah merasa sampai. Cocok. Mengapa dalam Fatihah ihdinas siratal mustaqim tetap ada? Karena Allah tahu dengan umur hidup kita, ya, kita tidak akan mencapai ketinggian yang betul-betul ketinggian yang puncak, yang tidak ada yang lebih tinggi lagi. Ya, itu hal yang nggak mungkin. Karena Allah Maha tak terhingga. Gimana kita menjangkau terhingganya itu sampai maksimal. Sampai total kita menyadari Allah secara total. Sampai kita mempunyai pemahaman, mempunyai ilmu pengetahuan tentang Allah secara total. Itu kan nggak mungkin. Ilmu tentang Allah itu kita hanya diberi hanya sedikit saja. Nah, perjalanan kita ke Allah itu pun demikian. Sadar Allah itu tidak ada tingkat yang tertinggi, tidak ada. Terus berjalan terus kita minta ditunjukkan oleh Allah, minta dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus ke Allah. Artinya ke jalan yang kesadaran yang lebih tinggi. Nah, yang perlu kita latih itu memang kesadaran ya, karena kita mati itu ya, kita tinggal kesadaran. Tinggal kesadaran. Yang bisa mencapai derajat mulia di sisi Allah itu kesadaran kita. Itu. Jadi bukan fisik kita, tapi kesadaran kita. Ruh kita kemana? Ya kembali ke Allah. Kesadaran kita yang terus. Yang menikmati apakah nanti sengsara atau mulia di sisi Allah, itu tergantung tingkat kesadaran kita terhadap Allah. Oleh karena itu, ya kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, terakhir, la haula wala quwata illa billah. Itu harus betul-betul kita latih. Saya sendiri juga berlatih. Ketika kita masih terikat oleh jasad, di situ kita tidak bisa. La haula wala quwata illa billah, tidak bisa. Kalau puasa kita masih merasakan lapar, itu artinya terikat oleh jasad. Puasa sudah tiap tahun masih lapar saja. Itu kita masih terikat oleh jasad. Jadi ikatan-ikatan jasad ini harus kita lepas. Artinya biarlah Allah itu yang memberi kita. Kita tidak usah terlalu meminta sing ngoyok-ngoyok, sehingga kalau oleh Allah nggak dikabulkan, kita jadi stres. Itu berdoa gimana? Berdoa ya sudah berdoa. Setelah itu serahkan semua doa kita, serahkan diri kita pada Allah. Kita pasrahkan semua pada Allah. Karena hakikat permasalahan hidup itu adalah hafalnya Allah. Yang bisa menyelesaikan siapa? Ya Allah. Kalau kita betul-betul bisa la haula wala quwata illa billah, maka Allah betul-betul menyelesaikan seluruh permasalahan hidup kita. Sehingga ciri seseorang yang mempunyai tingkat sadar Allahnya lebih tinggi, itu hidupnya selalu tenang, selalu damai, selalu tenteram.
Jadi tidak dipengaruhi oleh kondisi keduniawian kita. Punya uang, ya tenang, damai, tentram. Tidak punya uang, juga tetap tenang, tetap damai. Punya masalah yang berat, tetap tenang, damai. Enggak punya masalah berat, tetap tenang, damai. Segala kondisi apapun, kita tetap tenang, damai, dan lain-lain. Keadaan ini merupakan satu ciri, satu ciri kalau tingkat kesadaran kita itu sudah mulai meningkat. Ya, kalau pas difitnah orang masih merasa sakit, ya cepat kembali lagi, cepat kembali dinetralkan kembali ke Allah. Itu. Kalau kita jatuh, merasakan kesakitan, cepat kembali ke Allah. Sehingga rasa sakit itu terasa menjadi satu kenikmatan. Wah, menurut teori-teori itu kayak tahu ngalami. Saya ngomong karena pernah mengalami gitu loh. Acap. Karena pernah mengalami. Itu. Jadi begitu. Nah, kalau kita sudah istiqomah, berlatih zikir nafas. Sing penting jangan merasa sadar Allah. Wah, aku sadar Allah, itu jelas berarti durung sadar Allah. Ngapusi. Oh, ngapusi. Karena ciri dari akhlak orang yang sadar Allah itu tidak ada kata-kata itu dalam kamusnya, nggak ada. Kalau masih keluar itu berarti ya belum. Itu. Kita belajar zikir nafas, itu istiqomah, kemudian 3T, ya, kita zikirkan, sambungkan ke Allah, kemudian kita latih dalam kehidupan sehari-hari, itu jalankan amanah, kemudian dalam melatih ketiga komponen itu, ya, zikir nafas, 3T, ATP, itu sekaligus mari kita belajar untuk betul-betul menjalankan la haula wala quwwata illa billah. Memfanakan diri kita. Biar yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah. Kita itu tidak ada. Kita itu hanya bayang-bayang, kita itu hanya fata morgana. Kita itu hanya, oleh karena itu kita disebut mungkin wujud. Fata morgana itu mungkin wujud. Biar yang dominan, yang wajibul wujud. Yaitu Allah SWT. Demikian Bapak Ibu. Ngonten rin Mbak Yayin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, coba saya ingin menyambung dari Mbah Bejo. Memang aplikasi tentang sadar itu bisa diambil dari bacaan sholat iftitah. Di antaranya ini wajah tu wajayah lilladzi. Kalau bahasanya nahwu ya saya menghadap zatnya Tuhan. Akan gitu. Jadi kalau begitu kita ubah, kita menghadap zat dengan kesadaran. Kalau itu sudah bisa dijalani, pasti bisa menjalani subhanallah bukrata wa asila. Artinya kita bisa, Allah suci siang dan malam, otomatis kita sadar afnalnya Allah itu memang sempurna, memang suci, kita tinggal menerima, kan begitu. Jadi aplikasi sholat ya seperti itu. Jadi untuk kesadaran tertinggi itu dengan kalau bahasa-bahasa syariat ya sudah mencapai yang namanya arif billah. Nah itu loh, arif billah itu orang yang bisa menerima ATPT dari Allah
dengan bijaksana. Itu terakhir memang itu. Kalau orang sudah mencapai arif billah, dipastikan akhlaknya mesti berakhlakul karimah, mesti bijaksana. Itu tidak mungkin apa istilahnya menolak, gerundel, nesuanya pegel, tidak ada seperti itu. Itu kuncinya anggar kita wis ini wajah tu wajah lillazi, kita menghadap dengan tantokas dengan kesadaran, dipastikan iso subhanal kubrata wasilah, yang terakhir arif billah bijaksana. Monggo dilanjut. Betul sekali Pak Zulianto. Maka saya akan menghadiahi panjenengan semuanya bahwa untuk bisa mengaplikasikan, menyatakan, merasakan bagaimana hukum energi, vibrasi, dan frekuensi ini, marilah kita berlatih dengan apa yang diperintahkan Allah yang kita cuplik dari sebuah niat sholat kita. Lakukanlah semua aktivitas kita dengan menyadari adaan lillahi ta'ala. Sholat kita tanpa adaannya, nah ini niatnya sempurna. Tujuannya enggak dalam hukum-hukum pelajaran sholat kita enggak baca adaan enggak apa-apa. Tapi adaan itu adalah saat ini aku melakukan. Pada setiap langkah sekecil apapun, jangan mau kesadaran kita dicolong oleh pikiran-pikiran untuk berpikir, mangopo, segaku tak tinggal, kamu separ kucing kurang. Ditinggal, adaan, jangan dipikirkan itu. Lepaskan. Atau dibujuk untuk ngelamun yang masa datang. Ya wis khawatir kok sini. Maka latihlah diri kita agar bisa mampu hanyut tenggelam dalam sebuah berupa nanti terjun menjadi hak akhlakullah, khuluqullah dalam semua aktivitas kita. Karena apa? Kita adaan di dalam semua aspek kehidupan. Cobalah dengan kesadaran saat ini di sini bersama Allah. Sekecil apapun pekerjaan itu. Bukan kita akan melupakan dunia, maka dunia kita akan sempurna dan hidup kita bahagia. Mudah-mudahan itu kata-kata yang saya sampaikan Pak Yuli ora lancang ning nyuwun juga Mas Pak Bejo dan lainnya. Pak Edi, halo Pak Edi. Pak Edi monggo. Waduh Pak Edi wis. Pak kalau sudah tidak ada yang mau ngendikan, apa kita sampaikan kepada Mas Zuli untuk kata akhir saja. Monggo Pak Widodo. Monggo Pak Widodo mana? Ya, monggo Widodo. Saya juga mendengar. Ya, monggo Mas. Apa yang disampaikan? Kalau sudah nyata nggak ada ya gimana? Itu di kata akhir Pak Zulianto aja. Yeah. Ya oke Mbak. Di kata akhir ini dalam hal energi, munggai yang vibrasi, munggai di frekuensi, itu sering kumpul, sering sharing dengan saudara-saudara kita untuk meningkatkan keimanan dan kesadaran kepada Allah. Jadi Bapak itu kalau sendirian tidak bisa. Coba aku tak salah dewi, wis ora arep nang ndi, alah ya minggu. Malih ihdinas siratal mustaqim tidak ada. Soalnya kita tidak bisa beragama tanpa pengetahuan dari orang lain.
Jadi kalau kita ingin meningkatkan frekuensi pribadi sebagainya, itu sering kumpul dengan teman-teman kita, saudara kita sama di NSA. Jadi kalau kita kumpul, bisa menyamakan frekuensi pribadi, lah itu nanti akan meningkat segala-galanya. Pasti. Jadi kalau sendirian ya pribadinya ya lain nanti, tidak ada. Itu Mbah monggo. Yang penting untuk Mbah Bejo, nanti kalau memang jenengan sholat, kita selalu mustaqim, tidak usah diwaca Mbah Wani ya. Ya ora iso komplit. Lah iya, coba kita pikir, genah kita sudah tahu jalan lurus, kok dadak pengen jalur berkenyeh jenenge. Ora percaya tuh kita tutup muni ya. Terus piye? Memang ya aneh, kita sudah lurus ke Allah, sudah sadar. Tapi begini loh ya, Pak Jomet belajar kok ya dinyanyi. Lembaga belajar kapan misalnya? Ya. Jadi sampaikan itu yang kita jalani, kita rasakan, kita alami, ini mesti penak, mesti pas, gitu loh. Jadi yang naik terus mustaqim ya panggah diwoco, ning sirine ya ndak ngono. Terima kasih ya Allah udah paling dalan sing lurus yo ngono kan kena to. Mau diganti bahasa Indonesia aja. Ya lucu, ya, itulah sharing seperti ini, bisa memberi, menerima, memberi, berarti nanti bisa sempurna, mendekati sempurna lah. Kalau sempurna hanya Tuhan, tapi kita mendekati sempurna, hidup kita semakin tertata rapi. Otomatis orang itu kalau kesadarannya tinggi, hidupnya meningkat loh Mas. Hidupnya meningkat, ya mungkin meningkat kesadarannya, dan dunia yang meningkat, ekonominya pasti itu meningkat, kesehatannya, ekonominya rukun, Bahagianya, yang penting masyarakat seperti itu, pasti itu. Monggo Mbah, kalau sudah tutup mawon, monggo. Monggo Pak Juli, pantu tutup pisan. Aku hilang lho. Oke lah, marilah Bapak Ibu, yang terakhir kita berdoa memohon kepada Allah SWT agar hidup kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah SWT, sehingga akhir hidup kita bisa mendapat derajat husnul khotimah, dan juga bisa lumeber dumateng anak turun kita semuanya, mantu kita semuanya, dan saudara kita dan desa semuanya. Sayyidina Muhammad Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana, yang ada di sini hidayatil yakin, hidayatil iman, hidayatil ihsan, hidayatil kesadaran, tunda ila yaumil qiyamah. Amin. Karim, walhamdulillahirabbil alamin. Tentu tuh Mbak Yayin. Nggih. Piye lah nutup hilang aku. Bang Sami, Bapak-bapak sedaya, saya tidak bisa maksimal, ada dung-dung apa ini. Nggih, kenapa-napa. Monggo.